Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizuddin dari jurusan Teknologi Argo Industri Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada sore hari ini saya akan sedikit berbicara atau berbincang-bincang, ngobrol santai dengan kawan saya. Di sini saya akan sedikit membicarakan tentang apa yang saya ketahui dan yang pernah saya belajar di mata kuliah wawasan lingkungan yang diajarkan oleh Pak Irfan, yang mana itu membahas beberapa isu lingkungan terutama yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin untuk kawan saya bisa silakan bertanya tentang mulai perihal banjir boleh, pertambangan juga boleh, ataupun tentang kerusakan hutan, sanitasi yang sekarang terjadi, masker atau sampah, ataupun limbah industri yang dibuang sembarangan. Silakan. Mungkin saya sedikit bisa memberikan pandangan. Untuk beberapa wilayah di Indonesia kan sering mengalami banjir. Ya. Itu kan salah satu penyebabnya karena kerusakan lingkungan dan yang lain-lain. Terus kalau di daerah-daerah yang seperti Jombang, Nganjuk yang banyak hutan itu kok masih terjadi banjir? Ya, ini yang seharusnya kita tanyakan. Apakah hutan baik di Jombang, Mojokerto, atau Tulungagung dan beberapa daerah Jawa Timur yang sekarang terjadi banjir, apakah luas hutan ini bertambah atau berkurang? Sama saja, kalau kita punya hutan tapi hutannya berkurang, otomatis resapan air ataupun air yang seharusnya diuapkan ke udara menjadi awan oleh tumbuhan. Kalau dalam ilmu fisiologi tumbuhan itu kan ada tentang itu. Ini apakah sudah maksimal? Kalau sedikit lahan hutan, otomatis kan kurang maksimal air hujan untuk diuapkan kembali dan untuk diikat dan kembalikan lagi sebagian ke tanah dan sebagian lagi dibuang ke aliran sungai. Soalnya itu sudah ekosistem lingkungannya seperti itu. Tapi ini banyaknya hal-hal yang menyangkut kenapa kok bisa terjadinya banjir. Mungkin kalau di daerahnya Jombang ya, ini banyak hutan tapi juga banyak penebangan hutan juga, dan juga bisa karena adanya pertambangan itu bisa berpengaruh. Apalagi kalau izin pertambangan, mulai yaitu pertambangan tanah. Kalau di sini tuh tanahnya bernama tanah padas, yang mana tanahnya untuk digunakan tanah uruk, terutama di daerah Kabu ataupun daerah Mojo Agung sana, itu juga banyak. Kalau izin pertambangannya itu ada, tetapi regulasi keamanan dan keketatan oleh pemerintah ini longgar, ini sama saja. Jadi seharusnya sebelum adanya izin pertambangan, pemerintah bersama LSM, lingkungan, lembaga swadaya masyarakat tentang yang berperan ke lingkungan dan masyarakat di sekitar ini duduk bersama mengkaji apakah ini baik atau tidak untuk lingkungan ke depannya. Kalau buruk, ini yang susah ini termasuk apa? Masyarakat di sekitar. Pemerintah juga akan susah. Kenapa? Kalau sekarang ada pandemik, terjadinya bencana alam juga, otomatis harus fokus kemana? Kita bingung juga. Makanya isu-isu lingkungan sekarang itu harus mulai dilirik, terutama kita sebagai anak-anak muda. Saya bayangkan kita sebagai anak muda tidak paham tentang isu lingkungan bencana, kita tidak sadar. Kita tinggal di Jombang, terus Jombang terjadi bencana alam terus. Kita berhubung orang mampu, kita pindah lagi ke Nganjuk. Lah ternyata Nganjuk juga beberapa tahun kemudian banjir lagi. Maksud kita harus pindah-pindah. Padahal sekarang kan kita itu zaman nomaden, tidak berpindah-pindah tempat. Kalau zaman purbakala, kalau teori evolusi kan ada zaman nomaden dan zaman maden juga itu.
Jadi seperti itulah, kita harus paham tentang isu-isu lingkungan. Kenapa kita sebagai pemuda-pemuda ini harus tahu mengenai tentang isu-isu lingkungan, dan itu apa ada hubungannya dengan faktor banjir? Ya, sebenarnya atau aslinya kita sebagai pemuda atau pemudi harus paham tentang isu lingkungan. Soalnya apa? Kita itu bergantung kepada lingkungan. Lingkungan itu tidak bergantung kepada kita. Keberlanjutan hidup manusia itu bergantung dengan lingkungan. Kalau kita abai dengan lingkungan, apa kita harus pindah dari bumi? Harus pindah dari bumi, ya tidak semua manusia itu mampu mempunyai finansial yang banyak. Lebih baik kita itu mencegah, merawat, daripada kita harus membangun peradaban ulang. Butuh berapa juta waktu untuk membangun peradaban kan? Itu lama. Lebih baik kita menjaganya sebelum dia rusak. Kan ada kata-kata sedia palung sebelum hujan. Otomatis kan sebelum kerusakan terjadi, mengapa kita tidak mencegah? Wong biaya mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Tapi enak kan gitu. Kenapa kok itu ada hubungannya dengan faktor banjir ya? Kebanyakan kan berbicara tentang curah hujan. Lah curah hujan ini diakibatkan oleh apa? Oh, terjadinya akibat krisis lingkungan. Krisis lingkungan ini terjadi karena banyaknya faktor. Mulai efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca bukan darah kacanya banyak, bukan. Efek gas rumah kaca karena apa? Seperti hutan mulai berkurang. Penggunaan AC. Tapi sekarang AC ini menggunakan suatu cairan yang tidak seperti dahulu berbahayanya. Karena saya kemarin bincang-bincang dengan tukang AC yang mana freon AC sekarang AC 4 atau 3 titik berapa itu lebih ramah lingkungan freonnya, berbeda dengan AC yang dulu. Dan apa juga gas dari peternakan itu juga ngaruh loh. Banyaknya peternakan terutama sapi akhirnya ngentut atau mengeluarkan gas dari perut mereka, hewan itu juga berpengaruh terhadap efek rumah kaca. Faktor-faktor banjir itu juga memang dipengaruhi oleh iklim, karena tadi beberapa atmosfer ozon kita mulai menipis, pencairan es di kutub itu termasuk sebuah krisis iklim. Akhirnya iklim tidak menentu. Dan juga ada biofisik, yaitu topografi atau sistem sungai atau dehidrasi tanah, yang mana tanah itu seharusnya menyimpan cadangan air, tapi tidak bisa karena sumber-sumber resapan kita tidak ada. Hutan-hutan kita gundul. Seharusnya air disimpan di dalam, diikat oleh akar, dan sebagian lagi diuapkan menjadi awan. Dalam ilmu fisiologi tumbuhan ini gak ada tumbuhan, hutannya berkurang, itu berpengaruh jadinya banjir. Ada juga unsur antropogenik atau sistem kanal dehidrasi pola permukaan, yang mana itu permukaan kita itu kebanyakan ditutupi oleh beton-beton. Dan untuk meresapnya air ini kurang, sama saja kayak hutan tadi. Seperti itu. Dan terkikisnya lahan perhutanan yang mulai banyak di Indonesia ini juga mulai terkikis karena adanya pertambangan, perkebunan kelapa sawit ataupun perkebunan yang lain yang sifatnya merusak lingkungan. Ini berpengaruh terhadap lingkungan kita saat ini.
Terutama sebagian hutan hujan tropis kita yang ada di Kalimantan, Sumatera, Papua dan lain-lain itu kan menyumbang akan dampak iklim yang besar. Terutama juga di tanah Jawa ini ada hutan yang banyak sekarang mulai hilang. Makanya terjadinya banjir di mana-mana, terutama di daerah Jawa Timur ini. Faktor-faktor lingkungan ini harus kita kaji ulang, harus kita lihat. Kualitas lingkungan pun juga menurun jika lingkungan kita rusak. Banyak lah terjadinya. Mungkin kalau kita melihat beberapa data dari LSM, kita akan melihat perbedaan hutan Indonesia di tahun 1900 sekian hingga 2021 ini sangat jauh. Dulu yang hijau sekarang gersang, menjadi pertambangan lah, perkebunan kelapa sawit, menjadi perumahan, menjadi jalan tol dan lain-lain. Seharusnya untuk kemajuan negara atau ekonomi negara kita juga tidak abai akan lingkungan. Tetap kita prioritaskan pertumbuhan ekonomi, pembangunan bangsa tanpa melupakan ini lingkungan. Mungkin itulah yang sedikit menjawab tentang dampak-dampak krisis lingkungan, terutama banjir yang berhubungan dengan pertambangan juga dan kerusakan ekosistem hutan. Ya mungkin sore itu yang sedikit saya bisa bicarakan atau saya sampaikan kepada kawan saya ini tentang dampak-dampak krisis lingkungan. Mungkin bisa disambung untuk lain waktu dan masih banyak yang harus kita perhatikan dalam aspek-aspek lingkungan. Untuk itu kita akan mencari lain waktu untuk melanjutkan obrolan ini karena sudah malam juga, persiapan untuk sholat. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya dan kawan saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.